Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Arshida Nur Rahma dari Prodi Ilmu Perpustakaan kelas B, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan NIM 205030717111008. Baik, saya akan memaparkan materi tentang apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Sebagai ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Rosyihan SIP M.Hum sebagai dosen mata kuliah tersebut. Sesuai dengan judul materi, yang pertama akan dibahas adalah pustaka. Apa itu pustaka? Ya, kata pustaka ini sebenarnya tak jauh dari kata perpustakaan yang sering kita dengar. Namun, apakah arti kata pustaka ini sebenarnya? Menurut KPBI versi online atau daring, pustaka adalah kitab, buku, atau buku primbon. Kata pustaka bukanlah kata asli bangsa Indonesia. Kata pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini disebut dengan Iran, dan kemudian menyebar ke India. Di India, kata pustaka ini adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan untuk menerangkan tulisan. Dalam perkembangannya, kata pustaka tak lagi merujuk ke kulit tempat tulisan diterangkan, melainkan untuk segala bentuk kebiasaan dan produk tulisan yang baik, bermutu, bagus di atas media yang dapat dipindah-pindahkan antar manusia secara portable, dihimpun, disimpan secara teratur. Hingga akhirnya kata pustaka ini bermakna lebih dari sekedar tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang amat fundamental bagi pengorganisasian kehidupan dalam beragam bentuk seperti agama, hukum, negara, dan tentu saja ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Di Batak ada kata pustaha yang sangat mirip dengan kata pustaka. Kata ini merujuk tak saja ke benda berbentuk buku, tetapi juga ke sebuah institusi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan setempat, khususnya menyangkut hal yang keramat dan pernujuman. Pustaha bukan sembarang buku, sebab mengandung penghormatan etnik terhadap kewajiban, kebajikan, atau wisdom masa lampau, yang terdapat pada Wilken tahun 1887, Tegeler 1993, dan Kozok tahun 2000. Para raja di Jawa, khususnya di Solo dan Yogyakarta, menggunakan kata pustaka, misalnya dalam Rekso Pustoko dan Radia Pustaka untuk merujuk ke himpunan naskah penting yang amat berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa pada Wiyat 1982. Baik Rekso Pustaka maupun Radia Pustaka didirikan, dirawat, dan dikembangkan oleh kerajaan dan sampai masa tertentu hanya boleh digunakan oleh masyarakat terbatas. Dengan kata lain, pustaka lebih dari sekedar berbentuk buku atau beyond book, dan bukan pula kitab yang kemudian juga dipakai dalam Alkitab. Kata pustaha atau pustaka bukan merujuk ke bentuk atau format atau medium, melainkan fungsinya, dan lebih tepatnya ke fungsi yang mulia, terhormat, berharga untuk mempertahankan suatu nilai lokal tradisional tertentu. Kata pustaka sendiri merupakan kata yang menjadi cikal bakal dari kata perpustakaan. Pasti sangat tidak asing bukan mendengar kata perpustakaan? Biasanya kita mengartikan kata perpustakaan sebagai sebuah bangunan yang memiliki berbagai macam koleksi. Kita dapat mengunjunginya, melihat, membaca, dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai sarana atau sumber penghimpunan bahan pustaka serta sebagai penyalur pengetahuan dan informasi pada masyarakat, yang mana institusi ini perlu memahami nilai-nilai masyarakat untuk menyesuaikan bahan-bahan bacaan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, di mana interaksi sosial berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan menciptakan pengetahuan bersama di masyarakat. Perpustakaan, tempat berkumpulnya informasi-informasi yang berupa dokumen,
Perbedaan mendasar atas perpustakaan dan lembaga dokumenter lainnya adalah dokumen cetak. Hal ini terjadi karena ledakan di bidang percetakan yang menyebabkan semakin banyaknya bahan cetak yang harus dikelola. Selain penyediaan informasi, perpustakaan juga menjadi cerminan dari kebudayaan lokal setempat, tempat berinteraksi, dan tempat rekreasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah, ada pada pasal 8, yaitu tugas, kewajiban perpustakaan ialah mengumpulkan, menyusun, dan memelihara buku-buku dan dokumen-dokumen pustaka dengan maksud untuk menyediakannya bagi keperluan pengetahuan, penyelidikan, pengajaran, dan keperluan-keperluan yang sejenis. Selanjutnya adalah informasi. Ada 3 makna kata informasi. Pertama, kata informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi. Makna yang kedua adalah sebagai pengetahuan. Makna yang ketiga, informasi dianggap sebagai benda atau penyajian nyata dalam pengetahuan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah ilmu perpustakaan dan informasi. Kerap kali kita mendengar pertanyaan, kenapa ilmu perpustakaan disandingkan dengan ilmu informasi? Kenapa ilmu perpustakaan dan informasi? Kenapa tidak ilmu informasi dan perpustakaan? Sarah Savić pada Pandit tahun 2003 menyatakan bahwa perdebatan tentang definisi ilmu perpustakaan dan informasi seringkali terpaku pada perdebatan tentang penggunaan istilah-istilah yang terkandung dalam sebuah definisi. Pembahasan mengenai istilah ilmu perpustakaan dan informasi sering diperdebatkan di Indonesia. Bahkan ada yang menginginkan konsep ilmu perpustakaan dan informasi dibalik menjadi informasi dan perpustakaan. Dalam suatu pertemuan dan diskusi pengelola program studi ilmu perpustakaan dari berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia yang disponsori oleh The British Council di Hotel Kemang, Jakarta pada tahun 2005. Pertemuan ini dihadiri oleh masing-masing ketua dan atau yang mewakili program studi ilmu perpustakaan baik pada jenjang program pendidikan D3, S1, dan S2. Seluruh peserta sepakat untuk menambahkan kata informasi pada nama departemen atau jurusan atau program studi ilmu perpustakaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat apakah kata informasi ini diletakkan di awal atau di akhir setelah kata ilmu perpustakaan. Konkretnya adalah apakah yang digunakan ilmu perpustakaan dan informasi atau ilmu informasi dan perpustakaan. Perdebatan tentang kedua istilah ini cukup alot dengan berbagai argumen yang kuat oleh pakar dari lulusan Amerika, Inggris, dan Indonesia. Akhirnya kesepakatan diambil melalui voting, di mana istilah yang digunakan adalah ilmu perpustakaan dan informasi. Istilah ilmu perpustakaan dan informasi merupakan istilah yang tepat digunakan untuk penamaan departemen atau jurusan atau program studi yang mengasuh bidang ilmu kepustakawanan dan informasi saat ini. Untuk memudahkan pemahaman akan konsep ilmu perpustakaan dan informasi, perlu diketahui perbedaan di antara ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Pada Sulistyo Basuki tahun 1993 menyatakan perbedaan di antara ilmu perpustakaan dan ilmu informasi terletak pada sejarah, objek, misi, dan pengembangan teori serta metode yang digunakan. Menurut catatan sejarah, ilmu perpustakaan lebih tua usianya dibandingkan dengan ilmu informasi. Ilmu perpustakaan telah dimulai lebih dari 130 tahun yang lalu ketika Columbia University membuka pendidikan pustakawan pada tahun 1876. Ketika itu, istilah yang digunakan bervariasi pada masing-masing universitas yang mengelolanya, yaitu kepustakawanan, studi perpustakaan,
dan ilmu perpustakaan. Istilah ilmu informasi atau information science baru muncul sekitar tahun 1959 yang pertama kali dikemukakan oleh University of Pennsylvania di Amerika Serikat ketika membuka program studi ilmu informasi atau information science. Objek ilmu perpustakaan lebih menekankan kepada pengelolaan dokumen, sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada informasi yang terdapat dalam dokumen. Sebagai contoh dalam pengelolaan dokumen, jurnal atau majalah, perpustakaan lebih concern pada pengelolaan fisik, jurnal atau majalah di mana akan dicetak judul, penerbit, ISSN, kala terbit, nomor, dan sebagainya. Ilmu informasi akan menekankan pada informasi yang terdapat dalam majalah tersebut, misalnya bagaimana struktur informasinya, bagaimana penyebaran informasinya, siapa pengarang yang paling produktif dalam bidang ilmu tertentu, bagaimana kolaborasi pengarang, bagaimana relevansi dokumen yang menyitir dengan sitirannya, dan bagaimana usia dokumen yang disitir, dan lain sebagainya. Misi ilmu perpustakaan lebih menekankan pada aspek jasa perpustakaan, yaitu pelayanan informasi, sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada pengembangan teori informasi, baik untuk penyimpanan atau storage, pengolahan atau processing, pemancaran atau act of distribution, akses dan atas sistem temu balik atau retrieval system. Pengembangan ilmu perpustakaan dan ilmu informasi mengikuti teori dan metode yang hampir bersamaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua ilmu itu membaur sehingga terbentuklah ilmu perpustakaan dan informasi. Setelah membahas tentang ilmu perpustakaan dan informasi, selanjutnya adalah mengenai profesi informasi dan kepustakawanan. Kepustakawanan merupakan penerapan dari keilmuan profesi pustakawan. Mereka inilah yang berperan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan, penyebaran informasi, dan pengetahuan di perpustakaan. Kegiatan kepustakawanan dapat memberi pengaruh pada aspek-aspek lain seperti pada pengadaan bahan-bahan pustaka dan mewujudkan kegiatan membaca yang tepat sasaran. Apa yang terlintas di benak ketika mendengar kata pustakawan? Pustakawan adalah seseorang yang mengerti dan memiliki keahlian dan keterampilan dalam ilmu mengelola perpustakaan, dokumentasi, dan informasi melalui pendidikan formal. Pustakawan dalam mengumpulkan, mengelola, mengorganisasikan dalam rangka menyediakan kebutuhan masyarakat, hendaklah mengerti sebagian isi buku, dokumen, informasi yang akan ia kelola sampai kepada masyarakat. Maka pustakawan tidak hanya melakukan tugasnya, namun juga memeriksa apakah yang ia kelola layak untuk disampaikan kepada masyarakat dengan membaca pustaka atau buku tersebut. Pustaka merupakan suatu profesi yang bergulat dengan informasi setiap harinya. Informasi sebagai sumber daya pokok yang dikelola oleh pustakawan memberikan nilai lebih kepada pustakawan. Informasi yang ada di perpustakaan pun bukanlah informasi yang sembarangan, tetapi informasi yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini sebenarnya merupakan keuntungan pustakawan karena mereka lebih mudah untuk mengembangkan diri. Pustakawan sendiri seharusnya memiliki kemampuan literasi, informasi yang sangat bermanfaat bagi diri mereka dan kemajuan organisasi. Literasi informasi sendiri merupakan kemampuan di mana seseorang mengetahui apa kebutuhan informasinya, di mana ia harus mencari mana informasi yang benar dan bagaimana menggunakan informasi yang beretika. Pengimplementasian teknologi informasi tidak menuntut seorang pustakawan untuk menjadi ahli informatika, tetapi membuka peluang pustakawan untuk mempelajari hal baru berupa ilmu informatika. Pustakawan yang dituntut menjadi programmer, ahli informatika, atau ahli lainnya merupakan hal yang bukan salah kaprah. Suatu profesi tidak mungkin lepas dari profesi lain sehingga perlu ada kerjasama. Peran pustakawan dan petugas informasi pada hakikatnya merupakan pelayanan manusia atau human service, sehingga sarana pelayanan untuk mengakses informasi dalam koleksi perpustakaan. Peranan pustakawan dan petugas keinformasian turut mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dan menjaga keterbelakangan masyarakat dari informasi dan teknologi yang berkembang cepat
adalah kenyataan yang tidak dipungkiri agar masyarakat dapat melakukan produktivitasnya dalam segala bidang. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang tepatnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.